wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlilhu fala hadiyallahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di pagi hari ini di seri kajian Ba'da Subuh Masjid Indonesia Frankfurt, di mana di hari Senin ini kita akan diisi langsung oleh Ustadz Akhwaf Habibur Rahman dengan tema pembahasan kitab hadis Adabul Mufrad tentang adab dan akhlakul karimah. Sebelumnya di kajian Ba'da Subuh ini akan dibagi dua sesi. Sesi pertama itu akan langsung diisi oleh Ustadz Akhwaf materi, dan kemudian sesi kedua insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab, di mana bagi para jamaah bisa mengisi pertanyaan di bagian kolom chat atau menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung. Nanti ini setelah kajian materi selesai. Tanpa memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat, saya mempersilahkan langsung kepada Ustadz Akhwaf Habibur Rahman. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau yang kita kenal dengan Imam Al-Bukhari. Terakhir kemarin kita sudah membaca sampai bab yang ke-15. Saya share screen. Halaman 22. Ya. Kita lanjutkan pembacaan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bukaul walidaini. Bab tentang membuat menangis kedua orang tua atau tangisnya kedua orang tua. Haddatsana Musa qala haddatsana Hamad bin Salmah an Ziyad bin Mikhraq an Taisalah annahu sami'a ibn Umar yaqulu bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Telah berkata kepada kami Musa, dia berkata telah berkata kepada kami Hamad bin Salmah dari Ziyad bin Mikhraq dari Taisalah bahwasannya dia telah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair, bahwa membuat menangis atau tangisnya kedua orang tua tentunya karena perbuatan yang buruk, atau ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya sehingga orang tuanya menangis, itu bagian dari merupakan perbuatan yang perbuatan durhaka dan kabair, minal kabair, dari dosa besar. Dan kalau kita kembalikan ke hadis yang sebelumnya, uqubatu uququl walidain, ataupun balasan ataupun
balasan untuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua itu adalah merupakan balasan yang dipercepat, yang segera dibalas. Nah, kalau kita lihat lagi di hadis nomor 29 ini, ma min zambin ajdaru ayu ajjala li sahibil uqubati ma'a ma yudakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Jadi kalau ada dosa, perbuatan buruk yang yu'ajjal li sahibihi al-uqubah, yang disegerakan oleh Allah hukumannya bagi pelakunya, itu ada 3. Yang pertama itu al-baghyu, ada 2. Al-baghyu wa qati'atir rahim. Jadi yang paling disegerakan hukumannya di dunia dan juga nanti dia dapat juga hukumannya di akhirat adalah al-baghyu, orang yang melampaui batas dan orang yang memutus tali silaturahmi. Dan orang yang durhaka kepada orang tuanya itu termasuk dalam golongan orang yang al-baghyu, melampaui batas. Jadi kemudian di bab selanjutnya ada satu hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu memasukkan bahwasanya tangis atau membuat menangis kedua orang tua itu merupakan bagian dari durhaka dan dosa besar. Ya, dan kita tahu bahwasanya durhaka itu dosa besar yang paling besar, dan itu dosa besar level 2. Level 2 di bawahnya syirik kepada atau mensekutukan Allah. Itu juga ada kita baca di hadis sebelumnya, di mana Rasulullah mengatakan, apakah mau jika kalian saya beritahu dosa besar yang sangat besar, yang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, asyirku billahi azza wa jalla wa uququl walidaini. Nah, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Baik, selanjutnya masuki bab ke-17, bab da'watul walidaini, bab tentang doanya kedua orang tua. Hadis ke-32, haddatsana Mu'adz bin Fudalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibnu Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathu da'watin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Da'watul mazlum, bentar. Da'watul mazlum, kemudian wa da'watul musafir, wa da'watul walidi ala waladihi. Telah berkata kepada kami Mu'adz bin Fudalah, qala haddatsana Hisham, dia berkata telah berkata kepada kami Hisham dari Yahya, dia adalah ibnu Abi Katsir, kemudian dari Abi Ja'far, annahu sami'a, bahwasannya dia mendengarkan Abu Hurairah berkata kepadanya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatu da'awatin mustajabatin lahunna. Ada 3 doa yang doanya itu mustajab, la syakka fihinna, dan tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan di dalam doanya itu, bahwasanya doanya itu tidak akan ditolak, pasti diterima. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Kemudian wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Yang terakhir wa da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua atas anaknya. Jadi secara umum doa pasti ada 2, yang doa mendoakan kebaikan dan mendoakan keburukan. Nah, di sini di dalam hadis ini dia Rasulullah menggunakan ala, da'watul walidi ala waladihi. Nah,
Jadi kalau menggunakan ala ini adalah maksudnya mendoakan yang buruk, ya, mendoakan keburukan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau mendoakan untuk kebaikan itu dia menggunakan li. Wa da'watul walidi li waladihi. Nah, maka itu berarti doa orang tua yang baik-baik untuk anaknya. Tetapi ketika menggunakan ala, da'watul walidi ala waladihi, atau misalnya da'watu ala atau siapa saja, maka itu berarti mendoakan yang buruk, mendoakan keburukan bagi seseorang. Nah, dalam konteks ini doa yang buruk dari orang tua untuk anaknya. Maka kenapa menggunakan yang ditulis di sini adalah doa yang buruk, ya, untuk anaknya, doa yang buruk dari orang tua untuk anaknya. Tapi sebenarnya tentu saja doa yang baik juga pasti doa seorang orang tua dari orang tua untuk anaknya itu akan diterima, mustajab juga. Cuma di sini yang menjadi perhatian, menjadi fokus dari Rasulullah SAW adalah bahwasannya ada bahwasannya doa buruk orang tua kepada anaknya juga adalah doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi bahwa itu adalah doa yang akan dikabulkan. Mungkin hikmahnya supaya menjadi peringatan, ya, supaya menjadi peringatan bagi seorang anak supaya tidak berlaku yang buruk atau memperlakukan kedua orang tuanya dengan buruk, supaya dia tidak durhaka, karena sekali orang tuanya mendoakan keburukan kepada dia, maka itu akan menjadi doa yang mustajab, doa yang akan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga doa ini menjadi peringatan juga untuk orang tua. Bagaimana peringatannya untuk orang tua? Ya, supaya mungkin agar tidak tergesa-gesa mendoakan keburukan untuk anaknya, karena sekali dia berdoa keburukan maka itu akan dikabulkan, ya. Jadi supaya mungkin bisa dipikir-pikir, ya, supaya orang tua juga. Jadi peringatan ini bukan hanya untuk anak supaya dia tidak durhaka kepada orang tuanya sehingga orang tuanya mendoakan yang buruk, tapi juga bisa jadi ini adalah peringatan untuk orang tua, walaupun doanya buruk ataupun tidak tergesa-gesa atau dipikir-pikir dulu gitu. Kalau misalnya anaknya itu berbuat hal-hal yang tidak mengenakkan untuk dia. Dan juga kalau kita lihat hubungan antara dakwatul mazlum sama dakwatul walid, doa orang yang terzolimi sama doa orang tua untuk anaknya, doa yang mendoakan keburukan ini sama-sama dalam posisi yang terzolimi, ya. Nah, kemudian kalau kenapa tentang dakwatul musafir, orang yang bepergian, itu Allah mengabulkan karena orang yang musafir itu jauh dari orang-orang yang sedang yang dia berada dalam kondisi yang keterasingan lah, ya, yang susah, yang jauh dari orang-orang yang terdekatnya, sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan, sehingga orang musafir itu lebih ya sulit gitu. Kalau dia berada di kampung halamannya, mungkin dia punya teman, punya sanak saudara yang akan bisa membantunya, sementara musafir dia jauh dari orang-orang itu, sehingga ya pertolongan satu-satunya adalah menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doanya itu cepat dikabulkan. Ya, balik lagi ke dakwatul walid ala waladihi, doanya orang tua, doa buruk, ya, doa buruk orang tua kepada anaknya. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwasanya tentu saja doa baik juga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini doa baik orang tua untuk anaknya itu juga akan dikabulkan dan itu mustajabah. Tetapi di sini yang menjadi catatan adalah, yang menjadi fokus adalah bahwasanya doa buruk juga
akan dikabulkan oleh Allah dan itu juga mustajab. Nah, dan itu adalah peringatan untuk anak supaya tidak berlaku buruk atau tidak durhaka kepada orang tuanya, dan juga sekalian peringatan juga kepada orang tua agar tidak gampang-gampang ya mendoakan yang buruk ya. Kalau bisa ketika anaknya berbuat salah ataupun membuat orang tuanya menangis ataupun anaknya durhaka, ya walaupun Allah akan mengabulkan ketika orang tua itu mendoakan yang buruk, tapi kalau bisa doakanlah yang baik-baik ya. Ya mungkin semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah menjadikanmu anak yang soleh, karena kebetulan ini adalah misalnya ada anak yang berbuat buruk pada orang tuanya, karena ini adalah momen. Kalau orang yang sudah membaca hadis ini insya Allah akan lebih berhati-hati. Jadi ketika dia ingin mendoakan yang buruk untuk anaknya, dan teringat hadis ini bahwasanya doa buruk juga mustajab, mungkin bisa diganti dengan doa yang baik ya. Seperti memberikan supaya Allah menjadikan anaknya anak yang lebih baik lagi, anak yang soleh, atau memberikan dia ampunan dan menyadarkan dan seterusnya, doa yang baik-baik. Kemudian hadis yang selanjutnya ini agak sedikit panjang. Haddatsana Ayyash ibn al-Walid qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Yazid ibn Abdullah bin Qusaid an Muhammad ibn Surahbil akhi bani Abdiddar an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah yaqulu. Dari Ayas ibn al-Walid, dia telah berkata kepada kami, Abdul A'la, dia telah berkata kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid, dari Muhammad bin Surahbil, akhi ibn Abdiddar, saudara dari Ibnu Abdiddar, dari Abi Hurairah, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi salam. Nah, tapi di sini tertulis sallallahu alaihi wasallam ya, di matan hadisnya. Wa sahibu Juraij. Jadi tidak ada seorang yang baru saja dilahirkan, atau tidak ada bayi dari manusia yang bisa berbicara ketika dia masih dalam pangkuan, atau sederhananya tidak ada bayi dari manusia yang sudah bisa berbicara semenjak bayi, padahal dia masih berada dalam pangkuan, kecuali ada dua. Yang pertama adalah Isa bin Maryam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, dan yang kedua adalah wasahibu Juraij. Yang kedua adalah sahibu Juraij, temannya Juraij. Nah, jadi ada dua orang, ada dua bayi dalam sejarah manusia. Tapi dalam beberapa hadis, ada juga hadis-hadis yang dhaif itu, kita mengenal ada cerita tentang Masyitoh yang ketika karena diketahui keislamannya, kemudian disuruh terjun ke dalam air ataupun api yang panas, kemudian sambil membawa bayinya. Ketika dia hendak loncat, kemudian ragu. Nah, di sana kemudian bayinya itu berkata, menguatkan gitu ya, tidak agar si ibu Masyitoh tidak usah ragu, bahwasanya ini adalah sesuatu yang benar gitu. Sehingga Masyitoh pun loncat. Nah, itu adalah hadis dhaif juga. Tapi di sini yang riwayatnya lebih sahih adalah ada dua anak kecil, yaitu bayi yang belum bisa bicara tapi sudah bisa bicara, tapi justru berbicara, yang menjadi sebuah keajaiban gitu. Yang pertama adalah Nabi Isa kalau berdasarkan hadis ini.
Kemudian sahibu Juraij, temannya Juraij. Kemudian qila ya Nabi Allah. Kemudian para sahabat berkata, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij. Wahai Nabi Allah, siapakah teman Juraij itu? Kemudian kalau ceritanya Nabi Isa yang berbicara dalam pangkuan Maryam radhiyallahu anha itu insya Allah kita sudah semua tahu ceritanya ya. Maka cerita tentang Juraij ini dan para sahabat juga pada saat itu sudah tahu. Kemudian tetapi yang tentang sahibu Juraij ini mereka menanyakan tentang itu. Siapa sahibu Juraij? Kemudian Rasulullah berkata, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi. Sesungguhnya Juraij itu adalah seorang rajulan rohiban, rohib ya. Jadi orang-orang yang ya kalau bahasnya sekarang rohib itu mungkin pendeta ya, tapi di sini adalah maksudnya orang yang menyendiri, orang yang menghususkan dirinya hanya untuk beribadah. Jadi dia membuat sebuah, jadi Juraij ini adalah rojulan rohiban, seorang rohib, ya kalau kita bahasakan secara, artikan secara letter luck, rohib, dan dia mengurung dirinya di sauma'atin lahu. Nah, dia menghususkan dirinya untuk beribadah di tempat ibadahnya. Sauma'ah itu seperti biasanya orang-orang dulu kalau ingin beribadah atau menyendiri, berkhalwat atau memisahkan dirinya dari manusia, itu dia akan membuat sauma'ah seperti tempat-tempat ibadah yang tempatnya itu sulit-sulit ya, di atas gunung atau di ya tempat-tempat yang jauh dari manusia. Nah, kemudian wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali saumati. Dan ada seorang ra'i baqar, penggembala sapi yang sering bolak-balik ya, sering berteduh, yang berteduh di bawah sauma'ah, tempat ibadahnya. Jadi mungkin kalau kita bayangkan tempat ibadahnya Juraij ini mungkin berada di atas gitu ya. Entah itu yang jelas tempatnya itu orang itu bisa berteduh di bawahnya. Yaitu gunung ataupun gua ataupun pohon mungkin, wallahu alam. Yang jelas tempatnya ini tinggi dan di bawahnya ini orang bisa berteduh. Nah, di bawahnya, di bawah tempat ibadah si Juraij ini ada penggembala sapi, ra'i baqarin ya'wi ila asfali, yang sering mampir di bawah tempat ibadahnya. Kemudian wa kanat imra'atun min ahlil qaryah takhtalifu ila ra'i, dan ada juga satu orang perempuan, wanita yang wanita dari penduduk desa, salah satu penduduk desa perempuan yang juga mempunyai affair ya, jadi dia selingkuh dengan si penggembala ini, sehingga dia juga mampir juga ke bawah sauma'ahnya atau ke bawah tempat ibadahnya si Juraij ini. Jadi ada Juraij, dia adalah ahli ibadah yang memisahkan dirinya dari manusia atau cuma mendedikasikan hidupnya untuk beribadah. Kemudian di bawah tempat ibadahnya itu orang bisa berteduh. Nah, di sana itu ada penggembala sapi yang sering mampir ke sana, dan ternyata ada juga wanita dari desa mungkin desa terdekat ya di sana, itu juga sering datang ke bawah tempat ibadahnya Juraij. Dan ternyata dua orang ini melakukan ya istilahnya perselingkuhan lah ya, suatu yang tidak terpuji. Fa'atat ummuhu yauman faqalat. Kemudian pada satu hari ibunya Juraij ini datang ke
menghampiri Juraij. Yauman faqalat, kemudian ibunya berkata, ya Juraij. Dia memanggil Juraij, wahai Juraij. Kemudian saat ibunya memanggil, si Juraij ini wahwa yusolli, dia sedang sholat. Faqala fi nafsihi wahwa yusolli ummi wa sholati. Kemudian si Juraij ini ketika mendengar bahwasanya ibunya memanggil dia berkata dalam dirinya, ummi wa sholati. Apakah saya memenuhi panggilan ibu saya atau saya melanjutkan sholat saya? Itu dia berpikir, ya. Dia berkata dalam dirinya ketika mendengar suara ibunya memanggil dia, apakah ibunya atau sholatnya, katanya. Faro'a an yu'thira sholatahu, maka dia berpikir untuk melanjutkan sholatnya. Akhirnya dia lanjutkan sholatnya. Summa sorakhat bihi ats-tsaniyah, kemudian ibunya memanggil lagi yang kedua kalinya, untuk yang kedua kalinya, wahai Juraij. Kemudian lagi-lagi Juraij berkata dalam dirinya, bertanya-tanya dalam dirinya, apakah ibu saya atau sholat saya? Kemudian faro'a an yu'thira sholatahu, kemudian lagi-lagi si Juraij memilih untuk melanjutkan sholatnya. Kemudian tsumma sorakhat bihi ats-tsalitsah, kemudian untuk yang ketiga kalinya si ibunya berteriak memanggil. Sorakhat, menggunakan kalimat sorokho, itu artinya berteriak malah di sini, ya. Dia ibunya berteriak untuk yang ketiga kalinya memanggil si Juraij, dan lagi-lagi Juraij bertanya dalam dirinya, apakah saya memenuhi panggilan ibu saya atau saya melanjutkan sholat saya. Faro'a ayyuthira sholatahu, untuk yang tiga kalinya juga si Juraij memilih untuk melanjutkan sholatnya. Falamma lam yajibuha, nah ketika karena si Juraij tidak menjawab panggilan ibunya, qalat, kemudian ibunya berdoa, la amatakallah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak akan mematikan kamu, ya. Semoga Allah tidak akan mencabut nyawamu, wahai Juraij. Ini doanya ibunya Juraij, ya, untuk Juraij ketika dia dipanggil 3 kali tetapi tidak nyaut, gitu, tidak memenuhi panggilannya. Semoga Allah tidak akan mematikan kamu atau mencabut nyawamu, hatta tanzura fi wajhil mumisat, sampai engkau melihat atau memandang wajah-wajah para pelacur, ya, mumisat. Ya, intinya dia ingin supaya Juraij itu, karena dia tidak mau melihat wajah ibunya, ya sudah didoakan sama ibunya, karena nggak mau dipanggil sampai 3 kali, supaya dia tidak mati sebelum, dia tidak meninggal, si Juraij ini tidak meninggal sebelum dia melihat wajah-wajah para pelacur, ya. Kalau kita bayangkan kan bagaimana seorang yang memisahkan dirinya dari manusia, kemudian hanya hidupnya itu beribadah aja sepanjang harinya, sepanjang usianya, kemudian bagaimana dia kira-kira bisa bertemu dengan atau melihat wajah pelacur. Bahwasannya kalau terpikir bahwa dia nggak pernah keluar tempat ibadahnya, gimana kira-kira dia bisa keluar, bisa bertemu atau melihat wajah seorang pelacur. Tapi ya itulah doa seorang ibu. Kemudian sumang sorofat, kemudian si ibu pergi. Fa'utiyal malik bitilkal mar'ah waladat. Kemudian pada satu hari ada berita yang sampai kepada raja pada zaman itu, dan di daerah tempat Juraij itu telah sampai kabar kepada raja itu bahwa ada seorang perempuan, ya ini kita kembali ke cerita di cerita yang di awal tadi, bahwasanya kan kita sudah mengatakan di bawah tempat ibadah Juraij itu ada orang yang suka mampir, gitu, suka berteduh. Dan itu orangnya adalah si penggembala sapi, dan ada seorang wanita, salah satu wanita dari penduduk desa itu. Nah, pada satu hari sampai kabar bahwasanya si perempuan yang suka berteduh juga di bawah di bawahnya tempat ibadah Juraij, tiba-tiba melahirkan, ya, punya anak.
Nah, kemudian faqala mimman, kemudian ditanya sama raja itu, ini anaknya siapa? Nah, kemudian dijawab sama perempuan itu, min Juraij, ini anaknya Juraij katanya. Kemudian qala ashabu Saumah, kemudian si raja itu berkata, ini Juraij yang ahli ibadah itu. Kemudian dijawab faqalat na'am. Iya, Juraij yang itu, kata si perempuan. Kemudian raja memerintahkan berkata, uhdumu, ya, uhdumu sauma'atahu wa'tuni bihi, hancurkan. Nah, jadi si raja langsung memberikan perintah, hancurkan tempat ibadahnya sekarang juga, dan wa'tuni bihi, dan bawa dia ke hadapanku, kata si raja. Kemudian fadarabu sauma'atahu bil fu'us hatta waqa'at, kemudian para pengawal ataupun anak buah si raja ini menghancurkan tempat ibadahnya dengan kapak hatta waqa'at, sampai tempat ibadahnya Juraij ini hancur. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin tsumman tulqa bihi. Kemudian tangannya si Juraij itu diikat, ditaruh di leher ya seperti ini dan diikat. Tsumman tulqa bihi, kemudian setelah diikat tangannya di lehernya dan ditaruh di leher, maksudnya intuliqa bihi, jadi diarak ya, oleh pengawal kerajaan itu melewati desa. Famurra bihi alal mumisat, sehingga ketika berjalan diarak dari tempat ibadahnya menuju tempat raja atau tempat istananya, kurang lebih itu di tengah jalan dia melewati sekumpulan pelacur ya. Jadi pengawalnya itu membawa Juraij menuju istana, di tengah jalan itu melewati sekumpulan pelacur. Famurra bihi alal mumisat faro'ahunna fatabassama. Kemudian Juraij itu melihat ke arah para pelacur itu. Kemudian di saat melihat tabassam, dia pun tersenyum ya. Dia pun tersenyum, si Juraij ini tersenyum ketika dia memandang atau melihat sekumpulan para pelacur itu. Wahunna yanzurna ilaihi finnas. Kemudian pelacur itu juga memandang Juraij di tengah orang-orang pada saat itu lagi ramai karena dia lagi diarak kan keliling desa. Finnas. Faqala al-maliku, kemudian si raja itu bertanya. Nah, jadi sudah sampai di tempat raja. Ma taz'umu hadhi? Kamu tahu, ditanya dia, si raja bertanya kepada Juraij, kamu tahu apa yang dituduhkan perempuan ini kepadamu, katanya. Kemudian Juraij balik bertanya, qala ma taz'umu? Memang apa yang dituduhkan? Kemudian qala taz'umu anna waladaha minka. Si perempuan ini berkata bahwasannya anak dia ini yang baru lahir ini adalah hasil hubungan kalian berdua. Ini adalah anakmu gitu, anakmu wahai Juraij, kata si perempuan ini ngaku. Kemudian qala anti taz'umin, kemudian si Juraij balik bertanya kepada si perempuan itu. Jadi kamu menuduh begitu, demikian bahwasannya anakmu itu adalah anak saya gitu. Kemudian si pelacur itu berkata qalat na'am, iya. Ini anakmu gitu. Qala aina hadha shaghir, kemudian si Juraij balik bertanya lagi kepada si perempuan itu, kemudian mana dia anak kecil itu, mana dia bayi yang baru lahir itu. Kemudian qalu hadza fi hijriha, dia ada di kamarnya, hadza fi hijriha. Faqbala alaihi, kemudian dihadirkan ke arah ke tengah-tengah sidang ya, kita mungkin bisa katakan, diambillah di bayi itu. Kemudian di dalam riwayat lain mengatakan bahwasannya si Juraij berdoa ya, ataupun sholat juga, Allah alam. Kemudian faqala man abuka, kemudian si Juraij berkata bertanya kepada si bayi itu yang baru lahir,
Man abuka? Siapa bapakmu? Ya. Qala ra'il baqar. Kemudian si bayi itu berkata, tiba-tiba mengatakan ra'il baqar ketika ditanya oleh Jurayj ya. Ketika ditanya oleh Jurayj bayi itu siapa bapaknya? Kemudian bayi itu menjawab ra'il baqar. Penggembala sapi itu. Kemudian akhirnya qala al-malik, si raja berkata, ana ja'alu sauma'ataka min dhahabin. Ya, ini apakah kami bangun kembali itu apa rumah ibadahmu dari emas. Jadi si raja merasa bersalah karena ternyata yang anak itu adalah anak hasil dari hubungan perempuan dengan si penggembala, bukan dari Jurayj. Karena itu kemudian, dan kita tahu tadi juga sebelumnya bahwasanya si raja itu sudah langsung menghancurkan tempat ibadahnya Jurayj tanpa ada klarifikasi, tanpa ada penjelasan terlebih dahulu, tanpa diadili dulu, tanpa mengetahui kebenarannya. Nah, ternyata setelah mengetahui kebenarannya, sudah kadung si raja itu menghancurkan tempat ibadahnya. Kemudian setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bahwasanya si anak ini adalah anaknya penggembala, hasil dari hubungan gelapnya perempuan dengan penggembala, bukan Jurayj. Kemudian si raja menawarkan kepada Jurayj, ana ja'alu sauma'ataka min dhahabin, apakah mau kami bangun lagi itu tempat ibadahmu dari emas, katanya. Kemudian Jurayj berkata, la, nggak usah, nggak perlu. Kemudian raja nawarin lagi, min fiddah, atau dari fiddah, perak. Qala la, nggak usah, katanya. Famana, kemudian si raja berkata, famana, bertanya, famana ja'aluha, kemudian gimana kami harus membangun tempat ibadahmu kembali, gimana? Qala, si Jurayj berkata, rudduha kama kanan, balikin aja, bangun aja kembali tempat ibadah saya kama kanat, seperti sebelumnya, seperti biasa. Ya, fama qala famalladzi tabassamta. Kemudian si raja juga penasaran ternyata. Jadi sampai juga cerita tentang bahwasanya tadi ketika di tengah jalan dari tempat ibadahnya menuju istana, kan kita tahu tadi Jurayj itu ketika melewati sekumpulan para pelacur, kemudian si Jurayj melihat mereka, dan si pelacur melihat Jurayj juga, kemudian si Jurayj justru tersenyum. Nah, ternyata sampai cerita ini ke raja, kemudian raja akhirnya bertanya juga, terus kenapa tadi kamu tersenyum ketika melihat para pelacur itu? Kemudian Jurayj menjawab, amron araftuhu, saya tersenyum karena sesuatu urusan yang saya teringat sebuah urusan, ya, sesuatu, saya mengingat sesuatu, adrokatni da'watu ummi, yaitu saya teringat doa orang tua saya, doa ibu saya, ya, da'watu ummi. Tsumma akhbarohum, kemudian diceritakan, akhbarohum itu menceritakan kejadian itu, menjadikan kejadian di mana ibunya memanggil Jurayj 3 kali, kemudian Jurayj dalam keadaan sholat tapi lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Kemudian si ibu mendoakan, ya, bahwa supaya dia tidak meninggal supaya Allah tidak mencabut nyawanya sebelum dia melihat, si Jurayj ini melihat ke wajah para pelacur. Nah, itu yang teringat ketika si Jurayj melintas di kumpulan para pelacur, kemudian mereka saling pandang gitu. Nah, di saat itu dia tersenyum. Nah, dia tersenyum karena Jurayj teringat, oh, ternyata ini adalah doa ibu saya yang waktu itu, yang ketika saya tidak mau dipanggil, ya, ketika saya tidak nyaut ketika dipanggil sampai 3 kali. Nah, ini dia ternyata doa itu ternyata digabulkan, ya, ternyata kabul oleh Allah, walaupun kelihatannya mungkin remeh, ya, dan mungkin tidak serius, tapi karena jengkelnya ibunya itu asli atau beneran jengkel, akhirnya keluarlah doa ini.
Sehingga benar dikabulkan, akhirnya si Juraij terhinakan juga ya. Bukan hanya dengan sekedar melihat, tetapi dari proses si Juraij melihat berpandangan dengan pelacur ini juga prosesnya membuat dia terhina walaupun ujungnya terungkap kebenarannya bagaimana. Nah ini di sini ada beberapa pelajaran ya yang bisa kita ambil. Mungkin yang pertanyaannya pertama, kenapa ini dia kan sholat? Ini sholat apa gitu ya? Sholat apa kok? Apakah kita salah gitu misalnya ini sholat ketika sholat wajib gitu, kemudian ibu kita memanggil. Jadi mungkin bisa dipahami dari hadis ini sholatnya adalah sholat sunnah ya, sholat yang bukan wajib. Jadi mungkin bisa kita ambil kesimpulan ataupun tarik sebuah hukum kalau sholat sunat itu masih boleh dibatalkan, apalagi ketika ibu kita memanggil. Jadi inilah mungkin kasusnya di Juraij ini ya. Jadi wahwa yusolli ketika dia sholat ini bukan sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib itu harus kita lanjutkan, nggak boleh dibatalkan, kecuali ada uzur-uzur syar'i yang betul-betul mengharuskan membatalkan. Tapi kalau sekedar panggilan ibu atau bapak ataupun panggilan dari orang tua itu belum sampai pada taraf boleh kita membatalkan sholat wajib itu. Jadi yang terjadi di sini kemungkinan walau alam si Juraij ini ketika sholat sedang melakukan sholat ini adalah sholat sunnah, ataupun bisa kita artikan secara bahasa sholat ya sekedar berdoa atau beribadah gitu, bukan sholat tapi menggunakan kalimat sholat, tapi yang diartikan adalah sedang beribadah dengan berbagai macam bentuknya, entah itu sedang berzikir, entah itu sedang berdoa, demikian. Jadi itu. Kemudian juga lagi-lagi di sini pembuktian ya bahwasannya dari hadis sebelumnya bahwasanya doa orang tua kepada anaknya itu mustajab, baik itu doa yang baik ataupun doa yang buruk. Dan kita masih ingat nah, kita tahu tadi dari hadis sebelumnya yang diperingatkan oleh Rasulullah adalah doa buruk dari orang tua itu mustajab. Dan di hadis setelahnya yang barusan kita baca tentang Juraij, dan itu terbukti ya bahwa misalnya doa buruk itu dari orang tua kepada anaknya, walaupun ya remeh dan mungkin terkesan tidak serius, tetapi ternyata dikabulkan juga. Nah itulah makanya bagi orang tua juga mungkin selain saya ulangi lagi nih dari yang penjelasan sebelumnya, selain untuk anak supaya berhati-hati agar tidak durhaka kepada orang tua sehingga memaksa orang tuanya nggak punya pilihan lain ya, nggak punya pilihan lain selain untuk mendoakan si anak itu memohon pertolongan kepada Allah ya. Jadi kalau orang tua kan biasanya kalau anaknya berbuat salah itu sebisa mungkin dia memaafkan gitu ya. Tapi kalau udah benar-benar anaknya kelewatan gitu ya, mungkin kelewatan banget gitu, durhakanya akhirnya sampai nggak kuat, sampai memaksa orang tuanya mendoakan gitu, yang buruk bagi dia gitu. Nah itu peringatan juga untuk orang tua supaya ya jangan gampang-gampang ya, jangan gampang-gampang, jangan gampang-gampang mendoakan yang buruk ya kalau bisa ya, walaupun para orang tua mungkin ataupun nanti calon-calon orang tua yang akan menjadi orang tua, supaya tidak dia ditahan-tahan lah ya, ditahan-tahan kalau pengen mendoakan yang buruk, terutama ibu nih kan suka keceplosan gitu. Dan di sini pun ceritanya adalah di cerita Juraij ini yang mendoakan keburukan untuk anaknya itu siapa? Ibunya ya, ibunya. Dan di cerita juga di cerita lama, cerita klasik di Indonesia juga Malin Kundang, itu yang mendoakan keburukan untuk Malin Kundang supaya jadi batu itu adalah ibunya juga. Jadi buat para ibu
Nah, lebih berhati-hati kalau berdoa. Kalau ketika mungkin anaknya lagi dibuat kesal sama anaknya, ya hati-hati, jangan keceplosan. Jadi biasakan doa-doa yang baik sehingga ketika keceplosan anaknya berbuat buruk atau membuat orang tuanya bersedih atau nangis. Jadi yang keceplosan adalah doa-doa yang baik. Kemudian ini pelajaran selanjutnya adalah kita tahu kan tadi si raja itu ketika mendengar berita bahwasannya si perempuan itu ngaku bahwasannya anak yang baru lahir itu adalah anak dari hasil hubungan dia dengan Juraij, langsung ya tanpa panjang-panjang, tanpa mencari tahu kebenarannya dulu, si raja itu langsung menghancurkan, langsung menghakimi tanpa diadili dulu, itu kan langsung dihancurkan rumahnya ataupun rumah ibadahnya si Juraij ini, jadi tanpa tabayun dulu. Jadi kalau ada kabar dari kita yang sampai, ya kita tabayun dulu, kita cari tahu dulu kebenarannya, baru kita hukumi. Jadi kalau si raja ini tadi kan kebalik, dia menghukumi terlebih dahulu dengan cara menghancurkan rumah ibadah Juraij, kemudian dia diikat tangannya, kemudian diarak keliling kota, keliling desa. Kemudian setelah itu baru ditanya sama rajanya, ternyata salah apa yang dia sangkakan. Kata kebenarannya adalah anaknya si perempuan itu adalah hasil dari hubungan dia dengan Ra'i Bakar, dengan penggembala sapi. Ya. Ya mungkin singkat saja untuk hari ini, dan maaf juga untuk keterlambatan, ada sedikit teknis dari di awal. Insya Allah kita lanjutkan lagi ke bab yang selanjutnya pada kesempatan yang lain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Silakan kalau memang ada pertanyaan, kalau tidak ada ya alhamdulillah, tinggal kita amalkan langsung. Terima kasih Ustadz atas kajian materinya tentang keutamaan ya adab kepada orang tua dan doa-doa dari orang tua. Insya Allah semoga materi ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga akhlak kita kepada orang tua. Insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada satu pertanyaan Ustadz. Apakah doa mustajab dari orang tua secara khusus dijelaskan lebih utama dari ibu ataukah ayahnya? Apakah ini ada hubungannya dengan hadis lain yang lebih mengutamakan ibu? Mungkin itu pertanyaan. Bisa langsung dijawab. Kalau dilihat dari babnya ya, dari judul babnya, di sini kan da'watul walidain, doa kedua orang tua. Dan juga di hadis yang pertama dari bab ini mengatakan da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua. Jadi memang di sini menggunakan kata, kalau kita lihat dari tata bahasanya ya, dia menggunakan singular, doa orang tua. Jadi ataupun kalau kita artikan secara letterlock, ini walid ini adalah bapak, tapi dalam bahasa Arab biasanya kalau orang tua itu cukup menggunakan suami istri, misalnya dia hanya perlu menggunakan zauj tanpa menggunakan kata zaujah. Jadi ketika sudah menggunakan zauj itu maka pasangan, jadi ibu, suami dan istri. Nah, ketika menggunakan walid di sini walaupun artinya secara letterlock itu bapak, tapi dia adalah terkandung itu maknanya adalah ibu dan bapak. Nah, kalau dilihat di sini kata Rasulullah SAW, doa yang terkabul itu, yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doanya walid, yang dimana walid ini artinya ibu dan bapak gitu ya, ibu dan bapak keduanya. Tapi kalau kita lihat, kalau dikembalikan lagi pada keutamaan ya, yang kita baca dari hadis-hadis sebelumnya, keutamaan tentang berbakti kepada orang tua itu kan memang lebih mendapat hak lebih utama itu
supaya kita seorang anak itu berbakti lebih kepada ibunya. Nah, tapi itu kan bukan berarti bapaknya tidak wajib untuk ditaati juga. Nah, tapi kalau kita lihat ke hadisnya ini ya dua-duanya mustajab ya, al-walid ala waladihi. Tapi kalau kita lihat lagi cerita di bawahnya tentang Juraij itu, yang berdoa adalah ibunya. Ya wallahu alam. Tapi kita berpatokan ya, bersandar pada hadis yang kita baca juga di sini, bahwasanya doa yang mustajab dan tidak diragukan itu adalah doa dari walid, yang dimana walid ini mengandung arti dalam struktur bahasa Arab itu bermakna ibu dan bapak. Jadi dua-duanya insya Allah mustajab, tapi mungkin lebih ampuh ya, lebih mustajab doanya ibu. Tapi dua-duanya ampuh lah ya. Jadi kita supaya nggak milih-milih ya, minta doa kepada ibu, minta doa kepada bapak, ya. Insya Allah sama-sama mustajabnya. Ya. Terima kasih. Kurang lebih gitulah. Ini saya cek belum ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Ya, kalau begitu bisa mungkin kita langsung minta doa yang baik pada orang tua masing-masing sekarang. Anjuran juga ini supaya kita sering-sering minta doa ya, kalau ada urusan, kalau ada keperluan, mungkin langsung minta doa kepada orang tua. Nah, supaya makbul, karena ini doanya orang tua ini jalur khusus. Langsung tembus. Ya. Siap, insyaallah. Ya, ini waktu sudah menunjukkan pukul menit 43. Insyaallah sudah mendekati waktu duha. Waktu syuruk. Ya, mungkin itu saja mungkin dari kajian pada subuh pada pertemuan hari Senin ini. Insyaallah akan dilanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad ini di hari Senin minggu depan. Insyaallah. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada segala kekurangan dan kesalahan, tentunya datang dari saya, dan kebenaran tentunya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya bagi para jamaah, dan terima kasih atas waktu dan materinya Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.